Bukan masalah kisah itu belajar sama Nabi siapa, Nabi Khidir atau siapa. Yang saya pertanyakan di sini, Pak, itu ada seorang anak kecil yang jadi korban. Apa yang dipelajari di sana, Pak? Ya, itu loh, darah sampai tumpah tuh. Nyawa orang tuh, nyawa manusia, anak yang tidak berdosa. Ya, dan waktu itu dia masih muslim, Pak. Waktu saat dibunuh itu, anak yang dikorbankan itu. Ya, tolong jelasin kepada saya, Pak, tolong ya. Itu sangat luar biasa tuh, Pak. Saya tidak ingin sampai saya salah paham di sini tentang surat 18 itu. Surah 18 itu ayat 74 dan seterusnya itu boleh dibaca. Kisahnya itu lengkap di sana. Bahwa ada sampai terjadi pembunuhan macam apa tuh, itu kejam sekali itu, Pak. Saya minta penjelasannya, apa yang dipelajari di sana sama Nabi Musa tuh, itu tolong dijelasin, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Kali ini didukung channelnya. Semoga dengan banyaknya channel-channel dakwah Islam semakin berkembang, ya. Tentunya channel-channel dakwah ini tujuannya untuk membentengi umat. Nah, apa yang disajikan di dalam channel-channel ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Oke, dilanjut menyaksikan video berikutnya. Jadi gini, tolong tanggapi saya ya, dan fokus kepada saya kalau Anda betul-betul ingin belajar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kamu tentang pertanyaan Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi ayat 74 yang saudara bahas, di mana dia mengatakan, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Itu adalah penilaian Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Saya ulang, itu adalah penilaian Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Yang mana yang perlu kamu ketahui adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal yang perlu kamu paham setelah yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah sang pencipta semesta alam. Kamu harus mengakui bahwa dia berhak atas segala sesuatunya, termasuk terhadap anak tersebut. Dan yang kedua, kamu harus paham bahwa Allah itu maha mengetahui. Apa yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Artinya, jika Al-Quran yang jelas-jelas penuh hikmah dan tidak semua isinya kecuali hanya hikmah dan kebijaksanaan, maka tentu orang yang tidak memiliki ilmu akan bertanya, gerangan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran? Satu poin yang ingin saya tambahkan kepadamu, andai saja umat Islam yang paham Al-Quran tidak mampu memetik risalah hikmah dan kebijakan dan juga kemahaluasan ilmu Allah, maka tentu apa yang kau tuduhkan terhadap Al-Quran, khususnya kepada kisah di mana Nabi Khidir membunuh seorang yang meranjak kepada masa balik, akan dihapuskan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh para sahabat dan tabi'in, dan bahkan dihilangkan oleh umat Islam seluruhnya ketika dianggap ini bukan firman Tuhan. Artinya apa? Pada proses kejadian ini ada hikmah, ada pelajaran yang dipetik oleh umat Islam, yang dipetik oleh orang-orang yang punya akal sehat.
dan memahami Al-Quran itu secara tekstual. Jadi dikatakan bahwa Al-Quran menyebutkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang memiliki ilmu dan rahmat khusus dari Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Memang benar, beberapa ayat, beberapa riwayat yang memberi pemahaman bahwa terbunuhnya anak yang baru balik atau gulam bukanlah akibat dari tindakan yang dilakukan karena kebencian, bukan karena hawa nafsu, bukan karena amarah, bukan oleh karena hal-hal yang sifatnya angkara murka. Jadi kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir jelas seperti yang saya katakan tadi adalah atas perintah Allah, atas izin Allah. Berarti esensi yang memerintahkan ini memiliki alasan yang bermanfaat bagi kehidupan anak tersebut, keluarga anak tersebut, lingkungan anak tersebut, dan termasuk kepada pelajaran terhadap seluruh umat manusia setelahnya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke ranah sebab kenapa Allah memerintahkan Nabi Khidir itu melakukan pembunuhan terhadap anak kecil, saya ingin memberikan sebuah perbandingan terhadap kitabmu. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai ayat 24. Bunyi ayatnya seperti ini. Elisa pergi dari sana, yaitu Elisa ke Betel, dan sedang ia mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemohkan Elisa, serta berseru kepada Elisa, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang. Dan ketika Elisa melihat mereka, si anak-anak ini, dikutuknyalah anak-anak ini demi nama Hasem, demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ini sungguh tragis kan? Bagaimana seorang yang mulia di sisi Tuhan, yaitu Elisa, pada saat diolok-olok oleh anak-anak kecil, sekelompok anak-anak yang belum tahu apa-apa, hanya sekedar olok-olok, hanya mengatain botak, dia tega mengutuknya. Lebih tragis lagi, ketika dia mengutuk atas nama Tuhan, Tuhan kemudian mengabulkan kutukan Elisa, yaitu membantai anak-anak hanya karena olok-olokan kata-kata botak. Bayangkan, satu orang yang dibantai oleh Khidir, tidak ada alasan sebelum pembantaian. 42 orang dibantai kemudian diridai oleh Tuhannya Elisa. Ini sebagai pembanding, supaya kedepannya kau akan tahu seperti apa tujuan Allah memerintahkan Nabi Khidir melakukan hal tersebut. Sampai di sini mungkin Anda ada tanggapan, silakan. Bang Jo, silakan. Itu sudah persoalannya sudah dimulai tuh kayaknya tuh di bawah tuh. Silakan lanjut Bang Jo. Ya ampun, ini kan saya sudah bilang Pak. Saya tempoh hari Bapak sampai tadi Bapak minta sama saya sampai tunjukin loh Pak. Saya cari sampai saya tunjukin, itu usaha yang bukan main-main Pak. Saya sudah berusaha. Ya ntar saya ada tamu. Ini loh Pak, itu anak kecil tuh ayat 74 tuh. Itu Bapak baca di situ, anak kecil dijadiin korban tuh. Saya tunggu jawabannya. Ya. Yo, thank you. Itu loh, pertanyaan saya sudah dijawab apa belum? Tadi maaf saya tidak ikuti karena ada tamu. Itu tolong dulu dijawab dulu. Pertanyaan saya tuh. Ya. Surat 18 ayat 72. Anak kecil jadi korban di sana. Terus hari penciptaan, langit lebih dulu apa bumi lebih dulu? Itu tolong dijelasin. Terus surat Al-Baqarah, itu yang melanggar hari Sabat, jadilah kera yang hina. Kenapa kalian ibadahnya hari Jumat? Terus itu, aku bersumpah, aku itu A besar ya, Allah ya. Aku bersumpah untuk Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu
Allah bersumpah kepada Tuhan yang mana lagi tuh? Tolong dijelasin. Terus itu Allah mempunyai dua tangan kanan, punya betis, dan semuanya itu akan binasa. Yang tersisa cuma wajahnya. Apa yang tersisa cuma kepala Allah? Itulah. Itu tolong dijelasin. Thank you. Itu orang yang suruh saya nyari suratnya tuh, saya sudah cariin dia. Sudah, itu susah Pak nyarinya itu. Ya. Itu tolong dulu. Kamu kalau seperti orang gila, nanti lama-lama saya kick dari sini. Ya, kamu kayak orang kesurupan bicara sendiri. Kan udah ditanggapin. Tuh ada VN saya 6 menit. Coba kamu dengarkan. Kamu jangan ketakutan. Berani masuk di grup ini berarti berani berhadapan dengan saya gitu loh. Kamu kok bicara sendiri kawan? Dengarkan VN saya, kemudian kamu tanggapin. Gitu cara saya untuk menerapi Anda. Kalau Anda tidak mendengarkan VN saya, tapi Anda kor-kor sendiri, lama-lama saya kick Anda nanti. Kunci aja grupnya, kunci grupnya, kunci. Aslinya dia itu sudah nggak bisa apa-apa lagi, Akizul. Makanya dia monolog. Oh, pantesan. Jadi dia muridnya Saifuddin Abraham. Oh, gitu toh. Kasih air tape bang. Kecil yang jadi korban. Coba agak spesifik dulu ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan saya kedua, Yesus duluan yang diciptakan ataukah bumi beserta alam semesta? Jawab itu aja dulu, jangan melebar kemana-mana kau. Saudara, pertanyaannya sudah terlalu panjang lebar. Tapi sebenarnya maknanya itu saya sudah tahu, ya, bahwa Allah di sana karena melihat anak itu ke depannya setelah dewasa dia akan menjadi kafir. Ya, kisahnya ada di situ kok. Saya sudah baca juga kisah itu. Pertanyaannya di sini, saat dia dibunuh, itu dia tidak melakukan kejahatan. Ya, dia belum melakukan apa-apa. Dia masih di dalam muslim. Dia tidak kafir. Anak masih kecil, Pak. Ya, dia tidak melakukan salah apa-apa. Dia tidak mengolok-olok siapa di situ. Dia lagi bermain dengan bolanya. Terus langsung dibantai, Pak. Itu kan, kecuali dia melakukan kesalahan, mungkin dia menghina sang nabi, ya itu kan bisa aja, saya bisa maklumi Pak. Permasalahannya di sini, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak menghina nabi, dia hanya bermain dengan bolanya, terus dibantai Pak. Itu loh Pak. Saya sudah tahu jelas kisah itu Pak. Oke, terima kasih atas tanggapan saudara. Ya, saya sangat bersyukur Anda punya nyali untuk nanggapin ini. Sekarang saya ingin tanya, sebelum saya membahas apa yang Anda pertanyakan, apakah Anda meragukan kemahaketahuan Allah? Ayo, saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami tentang konsep Tuhan. Apakah menurut Anda Tuhan itu tidak maha tahu hal-hal yang akan terjadi ke depannya? Silakan. Ya, itu memang benar. Allah itu maha tahu ya. Allah itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Itu memang benar Pak. Apa yang akan terjadi ke depannya itu memang benar. Dia tahu segalanya. Akan tetapi proses yang di sini terjadi, yaitu anak itu pada saat anak kecil ini yang dikorbankan ini, itu pada saat itu anak itu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Ya, kalau mungkin Tuhan tunggu sampai anak itu besar dan melakukan kekejian baru dibunuh, mungkin saya masih bisa berpikir logis ya, karena semua orang pun melihat. Ya, semua orang melihat kelakuannya.
Akan tetapi masalahnya di sini, anak ini lagi bermain bola, tiba-tiba datang langsung dipancung. Seandainya kalau itu anak bapak, bagaimana perasaan bapak itu? Ya, ini dia masih muslim loh Pak, dia Islam loh Pak, dia bukan kafir. Ya, saat dia dibunuh itu dia masih Islam, bukan dia kafir. Seandainya kalau saat dia dibunuh dia sudah kafir, mungkin masih mungkinlah masih bisa berpikir karena ada saksi-saksi matanya yang melihat kelakuannya nggak bagus. Akan tetapi tidak. Di sini menyatakan bahwa Allah sendiri yang mengambil satu keputusan yang fatal. Ya, yang fatal ya. Ini keputusan sangat fatal menurut saya. Yaitu mengorbankan anak yang belum tahu apa-apa. Hanya karena menurut Allah tersebut, anak ini nanti sudah besar dia menjadi kafir. Iya kan, menurut pandangan Allah sendiri. Sedangkan titik-titik mendendahkan anak itu kafir tidak ada Pak. Dia lagi bermain bola, dia tidak menghina sang nabi juga, dia lagi bermain dengan bolanya. Tiba-tiba datang sang nabi dengan pedangnya, ditebasnya anak ini, dipukul kepalanya di tembok. Wih, sadis ya kisahnya Pak. Saya baca, saya sampai gemetaran bacanya Pak. Kisah itu sudah agak lama saya bacanya. Tadi baru saya ingat, saya buka, belum sempat saya baca ulang lagi kisah itu. Tapi ya kurang lebih kisahnya seperti itu Pak. Jadi anak ini lagi bermain bola, tiba-tiba dibunuh Pak. Itu bukan main-main ya. Anak ini tidak menghina sang nabi loh. Itu Pak. Jadi menurut saya Allah itu kejam sekali Pak. Terlalu sangat kejam Pak. Ya. Itu tolong dulu dikelirin dulu. Bagaimana itu Pak? Oke, saya bisa memahami kondisi kejiwaan saudara ketika membaca terjemahan dari surah Al-Kahfi ayat 74 itu. Sangat saya bisa paham. Itu manusiawi. Tapi terlepas daripada itu, Anda harus menggunakan akal untuk menelaah setiap kejadian. Ada hikmah di balik apa yang diperlihatkan oleh Allah. Apalagi ini adalah perintah. Ini adalah perintah Allah. Saya kutipkan 1 Samuel 15 ayat 3. Coba dengarkan ayatnya. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, bunuh laki-laki, bunuh perempuan, bunuh anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusui. Saya ulang, bunuh anak-anak, bunuh anak yang masih menyusui, bunuh lembu maupun domba, bunuh ontah maupun keledai. 1 Samuel 15 ayat 3. Ini perintah Tuhan. Paham ya? Nah, apa hikmah di balik perintah Tuhan? Untuk supaya membunuh semua apa yang ada pada orang Amalek. Hewannya, anak-anak yang masih menyusui. Ya, kalau kamu terharu melihat sosok anak yang dibunuh kemudian, sementara main bola menurut katamu, ini main bola dibunuh, dan latar belakang perintahnya itu jelas, kemudian yang mendasari perintah itu juga jelas. Nah, kalau Anda melihat 1 Samuel 15 ayat 3, ini lagi menyusui. Bayangkan, anak yang lagi menyusui diperintahkan dibunuh. Menyusui loh. Sekarang apa dosa anak tersebut? Kenapa Tuhan tidak menunggu sampai anak ini melakukan kemaksiatan? Menunggu anak ini melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan? Kenapa diperintahkan semua anak-anak yang ada pada diri orang Amalek? Semua anak yang masih menyusui. Anda tahu anak menyusui kan? Dia masih bayi. Diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh. Kembali Anda ingin bertanya, iya tapi kan di dalam kitab Al-Kahfi itu jelas dikatakan loh. Sama. Ini lebih parah.
Ya, jadi saya terangkan samamu apa yang terjadi di dalam surah Al-Kahfi itu adalah perintah Allah. Lalu kemudian Anda mengatakan, kenapa Allah tidak menunggu sampai dia murtad, sampai dia kafir? Justru disinilah bukti kasih sayangnya Allah. Allah tidak memberikan kesempatan untuk mencicipi kekafiran terhadap anak itu, sehingga dia mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim, tentu upahnya adalah surga. Nah, kalau anak itu mati dalam keadaan kafir, udah kafir dibunuh pula sama Nabi Khidir, kemudian di akhirat kelak masuk di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya, celaka 12 kali. Nah, untuk itulah kemudian kawan, ya, saya senang Anda bisa punya kekuatan untuk menanggapi VN saya, supaya Anda itu bisa banyak mengetahui hal yang mana hal itu adalah merupakan sebuah jalan untuk kamu menuju kepada Allah. Jadi Allah itu mengetahui dengan ilmunya yang terbatas, yang tidak terbatas, bahwa remaja tersebut, anak tersebut, gulam tersebut di masa yang akan datang akan berbuat dosa yang sangat besar. Namun sesuai dengan sunnah ilahi, pengetahuan Allah, ya, remaja tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menjadi kufur, untuk menjadi kafir, untuk menjadi pelaku dosa besar. Sehingga di balik semua itu berkesesuaian dengan apa yang dijadikan pelajaran terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, bahwa engkau tidak akan sabar melihat apa yang aku lakukan. Iya kan? Makanya Nabi Musa bertanya, mengapa kau melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang suci? Nah, jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah anak tersebut mendapatkan hidayah dari Allah dengan dibunuhnya dia sebelum dia menjadi pelaku kufur dan mengajak kepada kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah, sementara kedua orang tuanya adalah orang yang taat kepada Allah. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kedua orang tuanya adalah orang mukmin dan akan menjadi kufur ketika anaknya nanti besar, mengajak kedua orang tuanya menjadi kufur dan ingkar terhadap Allah. Nah, di balik semua itu, kejadian atau riwayat yang diceritakan tentang Musa dan Nabi Khidir itu tersimpul hikmah yang sangat besar, bahwa Allah senantiasa melakukan sesuatu atas kehendaknya dan tidak ada kekuatan di atas daripada kehendak Allah yang mampu merubah kehendak Allah itu sendiri. Semoga kamu paham dengan baik. Ya, Bapak, kalau angkat di Alkitab tuh, Bapak harus tahu dulu saya agama apa. Itulah. Terus Alkitab tuh ada berapa bagian di sana? Itu loh Pak Ustadz. Ya, jadi Bapak harus tahu dulu bagiannya. Nah, kalau Bapak sudah tahu bagian-bagiannya, baru Bapak ambil ayatnya itu pas klop begitu loh, ya Pak ya. Itu aja Pak. Oke, emang saudara agama apa? Kalau mau berdiskusi dengan Pak Luput, harus diasah lagi ilmu kamu itu. Jadi kamu sudah kelontok pinternya kamu, melebihi dari Paulus, maju berdialog dengan Pak Luput, berdiskusi dengan Pak Luput, gitu. Paulusnya kamu saya suruh maju, apalagi seperti kamu. Apa ada apanya kamu ini? Kamu mesti diinjili. Kamu manusia diinjili mesti. Jadi percuma mau diskusi sama orang mesti diinjili. Oke, sekarang tolong jawab dulu, Anda agama apa? Ini penting untuk saya ketahui. Silakan. Ya, saya agamanya Kristen Pak. Ya, Kristen Protestan. Saya GBI Pak. Itu loh Pak. Jadi Bapak kalau ambil Alkitab itu Bapak harus tahu dengan jelas
kita itu ada dua bagian, yaitu kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Nah, yang lengkapnya itu kitab perjanjian baru, Pak. Itu yang kita harus fokus pelajari, Pak. Kitab perjanjian lama itu dimuat kisah-kisah. Ya, kisah-kisah di sana itu bertujuan untuk di sana kita bisa mempelajari ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk juga, dan akibat-akibatnya itu kita harus jadikan sebagai pelajaran gitu. Jadi baiknya ya kita ambil, buruknya jangan, karena di sana sudah ada akibat sebabnya dari perbuatan buruk itu nanti menghasilkan hasilnya seperti ini. Saya kasih contoh misalnya Raja Daud, King David, itu dia mengambil istri orang, ya, panglima perangnya Uria, dan itu dia mengambilnya dengan cara curang, dan akhirnya Allah menghukum dia. Itu. Nah, di sana apa yang kita dapat? Yaitu jangan melakukan seperti yang King David ini lakukan dengan mengambil istri orang. Akibatnya ada begitu, korbannya yaitu anaknya, ya, harus mati gitu loh, karena upah dosa ialah maut, Pak, ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau dengan kait-kaitan dengan punya bapak itu tidak masuk, Pak, tidak masuk, karena Kristen itu kitab perjanjian lama itu memuat kisah-kisah para raja dan para nabi. Ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya, ada sebab akibatnya, ya, dari hasil yang tidak baik. Ada juga sebab akibat dari hasil yang baik. Nah, yang kita harus pungut tuh yang baiknya, Pak, yang diambil gitu loh, Pak. Jadi yang tidak baiknya jangan diambil begitu, dengan berpatokan pada kitab perjanjian baru begitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak ambil ayat itu dengan memaksa kita untuk memakai itu tidak masuk, Pak. Tidak masuk, karena di sana kitab perjanjian lama itu hanya mengisahkan para nabi dan raja-raja. Ada contoh-contoh sebab akibatnya, itu sudah ada semua jelas, Pak. Itu saya sudah kirim ke Bapak itu pesan saya yang pertama tentang tanggapan Bapak itu loh, Pak, tolong dicek di atas, Pak. Thank you. Oke, jadi Anda adalah Kristen. Anda mengingkari perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi sebagai firman Tuhan, atau gimana ceritanya ini? Di dalam kitab di dalam ayat yang saya bacakan kepada saudara tadi tentang Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua apa yang ada pada orang Amalek, termasuk anak yang sedang menyusui. Apakah Anda mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan, atau Anda tidak mengimani itu sebagai firman Tuhan? Biar lebih jelas lagi pemahaman Anda tentang apa yang diperintahkan Nabi Khidir untuk diperlihatkan kepada Nabi Musa, kaitannya dengan gulam atau anak muda yang dibunuh tersebut. Saya ulang pertanyaan saya, apakah Anda tidak mengimani bahwa apa yang diperintahkan di dalam kitab perjanjian lama yang Anda imani, yang Anda ambil dari kitabnya orang lain, itu sebagai perintah Tuhan? Apakah Anda mau mengatakan bahwa 1 Samuel 15 ayat 3 itu bukan firman Tuhan, di mana aku Tuhan di situ jelas mengatakan bahwa pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, baik anak-anak maupun anak yang masih sedang menyusui. Bahkan hewan-hewan pun diperintahkan untuk dihabisin. Nah,
Bagaimana Anda ingin menanyakan sesuatu tentang Al-Quran, sementara kitab yang Anda tenteng setiap hari, Anda tidak paham titik kebenarannya? Kembali saya ingin fokuskan kepada Anda, ya, sebelum terlebih jauh Anda memahami saya jelaskan tentang Quran, Anda harus paham satu poin ini dulu. Apakah Anda tidak mengimani bahwa 1 Samuel 15 ayat 3, di mana di terjemahan di kitab Anda, di sana jelas perintah Allah untuk membunuh, membasmi semua anak-anak yang sedang menyusui dari orang-orang Amalek. Gimana? Selamat malam Bang Zul. Salam damai sejahtera. Gimana kabarnya? Setelah H2H tadi, ya saya menyimak lah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, puji Tuhannya Yesus, saya baik-baik aja. Gimana Saudara Matius keadaannya sekarang? Ini kedengarannya lagi di tempat dugem ya? Baik. Semuanya baik saja. Enggak, bukan di tempat dugem sih. Lagi ngopi kebetulan, musiknya ini musik ya itu kan kedengaran backgroundnya itu bro Zul. Kalau tadi saya nyimak ya, ini kalau dari penjelasan pertama, mohon maaf Bang Zul, kalau di dalam yang cerita tentang Elisa ya, itu kan ada di ini di 2 Raja-Raja 2 ayat